Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang baru gabung di MJK Project. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan suka dengan cerita ini. Dan apakah ceritanya? Mari kita simak bersama. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang masih kental dengan adat dan budaya Jawa, terdapat sebuah bangunan tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Letaknya agak menjorok ke dalam dari jalan utama. Berdiri di tengah-tengah kebun bambu dan ilalang liar yang tumbuh tak terurus. Bangunan itu bukan rumah biasa. Katanya, milik seorang dalang terkenal bernama Mbah Karto. Ia dikenal sebagai maestro wayang kulit yang sakti dan sangat disegani. Namun sejak beliau meninggal puluhan tahun lalu, rumah itu tak lagi ditempati, kecuali oleh debu dan kenangan masa lalu. Bangunan itu kini dikenal warga sebagai rumah gamelan, bukan tanpa alasan, sebab di dalamnya tersimpan satu set lengkap alat musik gamelan yang dulu selalu digunakan Mbah Karto dalam setiap pementasan wayangnya. Gong besar, saron, kendang, bonang semuanya masih tersimpan rapi, seolah menunggu dimainkan kembali. Tapi sejak rumah itu kosong, tak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi memainkannya. Bukan karena takut bangunan roboh, tapi karena satu hal yang lebih mengerikan. Suara gamelan itu masih sering terdengar, meski tak ada yang memainkannya. Awalnya, suara itu dianggap angin lalu. Beberapa warga yang pulang larut malam mengaku mendengar suara kendang, disertai denting bonang yang pelan dan mengalun lirih. Ada juga yang mendengar suara gong besar seperti dibunyikan dari kejauhan. Semua itu terdengar dari arah rumah tua tersebut. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Yang paling sering mendengar adalah para penjaga ronda dan ibu-ibu yang pulang dari pasar subuh. Aku pikir radio orang, tapi kok nggak ada rumah di situ, kata Butarmi, pedagang sayur yang selalu lewat jalan samping rumah gamelan itu. Setiap pukul 3 pagi, aku juga pernah dengar pas jalan ronda, tiba-tiba suara kendang kayak orang latihan karawitan. Tambah Pak Warno, petugas keamanan desa. Desas-desus pun mulai menyebar. Warga mulai percaya bahwa rumah itu bukan sekadar kosong, melainkan telah menjadi tempat bersemayam makhluk halus yang masih terikat dengan dunia seni wayang dan gamelan. Bahkan ada cerita bahwa suara gamelan itu akan terdengar lebih jelas setiap malam Jumat Kliwon atau menjelang acara adat besar di desa. Disinilah cerita mulai berkembang dan ketegangan mulai terasa. Seorang pemuda desa bernama Bayu, umur 24 tahun, adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak langsung percaya. Ia memang besar di desa itu, tapi lebih banyak menghabiskan waktunya di kota untuk kuliah. Sekembalinya ia ke kampung setelah lulus, cerita tentang suara gamelan itu membuatnya penasaran. Terlebih karena kakaknya sendiri, Rama, pernah mengalami kejadian aneh di dekat rumah gamelan itu. Waktu itu, Rama pulang dari main dengan teman-temannya menjelang maghrib. Ia lewat depan rumah tua itu sendirian. Keesokan paginya, Rama bangun dalam kondisi demam tinggi dan tidak bisa bicara selama 3 hari. Setelah dibawa ke dukun desa, barulah ia sembuh. Kata dukun, Rama diganggu penunggu rumah gamelan. Bayu mulai bertanya-tanya, apa benar cerita-cerita itu nyata atau hanya mitos yang dibesar-besarkan? Sore itu, Bayu duduk di teras rumah bersama kakeknya, Mbah Dirjo, yang merupakan salah satu tokoh tua di desa. Mbah, kenapa gamelan di rumah Mbah Karto nggak ada yang ambil? Padahal kan itu peninggalan budaya. Sayang kalau dibiarkan rusak, tanya Bayu. Mbah Dirjo diam sejenak, lalu menatap ke arah rumah tua yang tampak dari kejauhan, tertutup rimbunan bambu dan bayangan senja. Gamelan itu bukan sembarang gamelan. Dulu Mbah Karto pernah bilang dia bikin perjanjian
agar pementasannya selalu ramai. Gamelan itu jadi semacam tumbal pesugihannya. Kalau diusik, bisa celaka yang ganggu. Bayu tercengang. Ia tak menyangka bahwa ada cerita sekelam itu di balik rumah tua dan alat musik tradisional yang selama ini hanya dikenal sebagai warisan budaya. Jadi, suara gamelan yang suka bunyi sendiri itu dari makhluk halus, Mbah? Tanya Bayu dengan suara pelan. Mbah Dirjo hanya mengangguk, lalu berkata pelan, makhluk halus. Atau mungkin dari roh yang belum tenang. Suasana menjadi hening. Angin sore bertiup perlahan, membawa suara dedaunan dan suara jangkrik dari sawah. Tapi di sela-sela keheningan itu, telinga Bayu menangkap sesuatu. Diiing tentang logam kecil, seperti suara bonang yang dipukul ringan. Bayu langsung menoleh. Suara itu datang dari arah rumah gamelan. Malam itu, Bayu sulit tidur. Suara dentingan gamelan yang ia dengar sore tadi terus terngiang di telinganya, meskipun hanya terdengar sekali dan singkat. Tapi itu cukup membuat pikirannya gelisah. Apalagi setelah mendengar cerita dari Mbah Dirjo bahwa gamelan itu dulu digunakan dalam perjanjian pesugihan oleh Mbah Karto, sang dalang legendaris yang kini sudah lama meninggal. Bayu yang punya rasa ingin tahu tinggi dan sedikit keras kepala merasa bahwa ada yang harus ia ungkap. Ia suka dengan ketakutan yang menguasai desanya. Baginya, budaya dan alat musik tradisional seharusnya dihormati, bukan ditakuti. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk mulai menyelidiki lebih dalam. Ia memulai dengan mendatangi Pak Lurah, yang rumahnya tidak jauh dari balai desa. Maaf ganggu, Pak Lurah. Saya mau tanya soal rumah gamelan tua itu, kata Bayu setelah dipersilakan masuk. Pak Lurah, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah, langsung menghela napas panjang begitu mendengar maksud kedatangan Bayu. Aku udah duga bakal ada yang nanyain itu lagi, katanya sambil menyandarkan tubuh di kursi bambu. Kamu tahu Bayu, itu rumah sudah puluhan tahun dikosongkan. Dulu sempat ada rencana untuk dijadikan museum budaya, tapi setelah kejadian aneh itu makin sering, warga jadi takut. Apalagi setelah ada anak kecil kesurupan pas main ke sana. Bayu mengangguk pelan. Ia menyimak dengan saksama. Kalau soal sejarah gamelannya, mungkin kamu bisa tanya ke Pak Parjo. Dia mantan murid Mbah Karto. Dulu sering ikut dalam pementasan. Lanjut Pak Lurah. Bayu pun berterima kasih, lalu berpamitan. Ia merasa satu langkah lebih dekat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan gamelan tersebut. Siang harinya, Bayu mengayuh sepedanya ke rumah Pak Parjo. Rumah itu sederhana, berada di pinggiran desa, dan dikelilingi pohon mangga yang rindang. Pak Parjo adalah lelaki tua yang matanya sudah mulai rabun, namun ingatannya masih sangat tajam. Setelah basa-basi sebentar, Bayu mulai masuk ke inti pembicaraan. Pak Parjo, saya ingin tahu soal gamelan Mbah Karto. Apa benar dulunya sering digunakan untuk semacam ritual? Pak Parjo menatap Bayu dengan tatapan berat. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kamu berani ya nanya itu, nak? Jarang ada anak muda yang mau cari tahu. Kebanyakan lebih suka menjauh, ujarnya pelan. Ia lalu mengambil segelas air putih dan duduk bersila di lantai. Dulu, Mbah Karto memang bukan dalang biasa. Setiap kali main wayang, penontonnya selalu penuh. Hujan, badai, atau apapun, tetap saja ramai. Tapi saya mulai curiga saat ada satu pertunjukan yang aneh. Bayu makin serius mendengarkan. Waktu itu, malam Jumat Kliwon, gamelan dimainkan oleh para penabuh biasa, tapi terdengar lebih megah dari biasanya. Suaranya seperti datang dari banyak arah, seolah-olah ada penabuh yang tidak kelihatan. Beberapa pemain mengaku merasa tangannya seperti digerakkan sendiri. Setelah pertunjukan selesai, satu pemain mendadak jatuh dan kejang-kejang.
Dan sejak saat itu, tiap kali gamelan dibunyikan, pasti ada saja yang kesurupan atau jatuh sakit. Bayu menelan ludah. Cerita itu jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Apakah ada hubungannya dengan pesugihan? Tanya Bayu pelan. Pak, Parjo mengangguk pelan. Konon, Mbah Karto pernah melakukan ritual memanggil makhluk gaib agar gamelannya punya isi. Tapi sebagai gantinya, gamelan itu tidak boleh dibiarkan kosong atau rusak. Harus selalu dijaga. Setelah beliau meninggal, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dan karena tidak ada yang memainkannya lagi, roh penunggu gamelan itu mulai keluar sendiri, memainkan musiknya tengah malam. Mungkin karena merasa ditelantarkan. Malam harinya, Bayu duduk termenung di kamar. Ia mulai menyusun rencana. Aku gak bisa cuma dengar cerita, terus aku harus lihat sendiri, pikirnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi rumah gamelan itu langsung malam berikutnya. Ia mengajak dua temannya yang juga penasaran, Wira dan Doni. Mereka setuju, meski dengan sedikit keraguan. Malam pun tiba. Dengan hanya berbekal senter dan kamera ponsel, mereka bertiga menuju rumah gamelan. Jalanan sepi, hanya suara serangga malam dan angin yang sesekali meniup dedaunan bambu. Rumah itu tampak menyeramkan dalam gelap. Catnya mengelupas, jendela kacanya buram, dipenuhi debu, dan pintunya terkunci dengan rantai tua. Tapi anehnya, begitu mereka mendekat, rantai itu tampak seperti baru saja dibuka, menggantung longgar di pintu, seolah seseorang atau sesuatu baru saja keluar. Bayu menelan ludah, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Siap ya, kalau ada apa-apa, langsung lari. Bisik Bayu lalu perlahan. Ia mendorong pintu. Kayu tua itu, engselnya berderit nyaring, bau apek dan debu menyeruak ke dari dalam. Mereka menyalakan senter dan melangkah masuk. Dan di sanalah mereka melihatnya gamelan tua yang masih tertata rapi, seolah baru digunakan kemarin. Debu tipis menyelimuti logamnya, namun bentuknya masih utuh, tak ada yang rusak. Mereka melangkah lebih dalam. Wira mulai merekam dengan ponsel, sementara Doni sibuk mengamati sudut ruangan. Tiba-tiba, dung, suara gong besar berbunyi, jelas, keras, dan tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Ketiganya langsung membeku. Wira menjatuhkan ponselnya. Bayu menoleh ke arah gong, diam, tidak bergerak, tapi suara itu nyata. Dan belum sempat mereka berpikir lebih jauh. Ting 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 tong. Bonang dan kendang mulai menyusul gamelan itu, bermain sendiri. Suara gamelan yang tiba-tiba berbunyi malam itu membuat jantung Bayu, Wira dan Doni seakan berhenti berdetak. Di hadapan mereka, alat musik tua itu menabuh dirinya sendiri tanpa pemain, tanpa sentuhan manusia. Hanya suara ting, ting, dung, tong, dentuman kendang, tabuhan saron, dan dentingan bonang terdengar jelas, seperti irama dari masa lalu yang kembali diputar. Namun, tidak seperti alunan gamelan biasa yang menenangkan. Kali ini nadanya seperti serak, berat, dan terasa menghantui. Wira membeku, tubuhnya gemetar. Bayu, kita keluar aja yuk. Ini udah gak beres. Bayu juga merasakan hal yang sama. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Doni berteriak kecil. Lihat itu, mereka semua menoleh ke arah sudut ruangan. Samar-samar, melalui cahaya. Senter yang bergetar karena tangan mereka gemetar. Tampak bayangan seseorang berdiri membelakangi mereka. Tinggi, kurus, memakai pakaian seperti dalang zaman dulu berikat kepala, mengenakan kain batik panjang, dan tak bergerak sedikit pun. Siapa? Tak ada jawaban, hanya tabuhan gamelan yang makin cepat nadanya. Suara gong terdengar berat dan dalam, seperti menggetarkan tanah. Bayu langsung menarik tangan Wira dan Doni,
Lari, mereka berlari keluar rumah dengan langkah terburu-buru. Senter terjatuh, pintu ditinggal terbuka. Ketiganya baru berhenti setelah sampai di pinggir jalan desa. Napas mereka tersengat, dada sesak. Doni terjatuh sambil mengusap wajahnya yang pucat. Aku lihat matanya. Wira, dia ngelihatin kita. Siapa? Tanya Wira masih panik. Bayangan itu, dia noleh ke aku. Matanya putih semua, kayak bukan manusia. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Napas masih terengah. Jantungnya belum juga tenang. Tapi satu hal pasti, suara gamelan itu nyata. Dan ada sesuatu di dalam rumah tua itu yang tidak ingin diganggu. Keesokan paginya, suasana di rumah Bayu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara pagi yang seharusnya segar, entah kenapa terasa menekan. Saat Bayu membuka jendela kamarnya, ia melihat sebuah janur kuning tergantung di pagar rumahnya. Janur itu terlihat masih baru, belum layu. Padahal semalam tidak ada siapa-siapa yang memasangnya. Bayu langsung memanggil Mbah Dirjo. Begitu melihat janur itu, Mbah Dirjo langsung menarik napas dalam-dalam. Kamu masuk ke rumah itu? Ya yo. Bayu mengangguk perlahan. Janur ini tanda peringatan dari mereka. Kamu sudah bangunkan sesuatu yang tidur lama. Tak hanya Bayu, gangguan juga mulai terjadi pada Wira dan Doni. Siangnya, Wira menelepon Bayu dengan suara terbata-bata. Yu, aku sakit perut dari pagi. Tapi yang aneh, aku mimpi. Semalam, kayak ada yang main gamelan di dalam kepalaku. Bunyinya keras banget. Aku gak bisa tidur, bangun-bangun. Perutku sakit kayak diremas. Bayu mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati, ia sendiri mulai ketakutan. Malamnya, Doni lebih parah. Ibunya menelepon Bayu sambil menangis. Mas Bayu, Doni gak sadar sejak sore. Dia bicara sendiri. Katanya jangan ganggu gamelan. Jangan ganggu Kikarto. Matanya melotot terus. Tolong, Mas Bayu. Bayu pun langsung datang ke rumah. Doni bersama Mbah Dirjo. Di kamar, Doni berbaring lemas dengan keringat dingin di sekujur tubuh. Mulutnya masih komat-kamit. Mbah Dirjo langsung duduk bersila dan menyalakan dupa kecil dari dalam tas kainnya. Ia mulai membaca doa-doa Jawa kuno. Setelah beberapa menit, tubuh Doni menggeliat seperti sedang menahan sesuatu. Lalu ia memekik keras. Gamelan itu milikku, jangan ada yang menyentuhnya. Aku belum selesai menampilkan elakonku. Bayu terperangah. Suara itu bukan suara Doni. Lebih berat, lebih tua, seperti suara lelaki sepuh yang sedang marah. Mbah Dirjo terus membaca mantra, lebih kencang dan cepat, sampai akhirnya tubuh Doni mengejang, lalu terkulai lemas. Doni terbangun beberapa menit kemudian, kebingungan. Aku di mana? Kenapa kalian semua di sini? Ia tidak ingat apapun sejak sore tadi. Malam itu, Bayu duduk sendiri di kamarnya. Ia merasa bersalah telah membawa Wira dan Doni ke dalam masalah ini. Ia tahu kini mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa penasaran. Di luar Rama, angin bertiup kencang, pepohonan bambu meliuk dan menimbulkan suara khas seperti siulan panjang. Namun di tengah suara angin itu, Bayu kembali mendengar sesuatu. Ding, dang, dung. Suara bonang, pelan, seperti dari kejauhan, lalu menghilang. Bayu menutup jendela dan menghela napas panjang. Ia tahu satu hal, ini belum selesai. Setelah kejadian kerasukan yang dialami Doni, Bayu semakin yakin bahwa mereka sudah mengusik sesuatu yang tidak seharusnya. Nama Kikarto yang disebut saat Doni kerasukan kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Meskipun Mbah Dirjo sudah melakukan pengusiran, Bayu tahu itu hanya sementara. Sesuatu atau seseorang masih tersisa. Sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Dan nama itu Kikarto. Bisa jadi
adalah kunci. Bayu pun memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sosok Ki Karto. Ia kembali menemui Pak Parjo, mantan murid gamelan dari Mbah Karto. Ia berharap ada informasi lebih rinci yang bisa membantu. Pak Parjo, saya ingin tahu lebih banyak soal Ki Karto. Apakah itu nama lain dari Mbah Karto? Tanya Bayu di beranda rumah Pak Parjo yang teduh. Pak Parjo memejamkan mata sesaat, lalu membuka mulut perlahan. Ki Karto, ya, itu memang nama kecil Mbah Karto sebelum jadi dalang besar. Tapi orang-orang jarang memanggilnya dengan sebutan itu. Biasanya cuma digunakan dalam lingkaran tertutup waktu beliau masih aktif dalam pementasan tertutup dan ritual tertentu. Bayu Menggoniat Ritual. Pak Parjo mengangguk pelan. Saya pernah sekali diundang ikut pementasan pribadi. Tengah malam, diadakan di tengah hutan, dekat petilasan tua. Penontonnya bukan orang biasa. Ada yang berpakaian seperti bangsawan Jawa zaman dulu, tapi wajah mereka pucat. Saya rasa itu bukan manusia biasa. Bayu mulai merasa merinding, tapi ia terus mendengarkan. Saya masih ingat, waktu itu Mbah Karto memainkan lakon Bima Suci. Tapi ada bagian yang tidak biasa. Ia memainkan tabuhan gamelan sendirian. Padahal tidak mungkin. Tapi berbunyi lengkap, seperti ada banyak pemain. Dan saat itu, wajah beliau seperti bukan wajahnya sendiri. Bayu makin yakin, Mbah Karto atau Ki Karto memang telah membuat perjanjian gaib yang mengikat antara dirinya, gamelannya, dan dunia lain. Malamnya, Bayu mencatat semua informasi di buku catatan kecilnya. Ia mulai menyusun garis waktu. Ki Karto adalah nama asli Mbah Karto. Dulu ia pernah mengadakan pementasan tertutup untuk penonton tak kasat mata. Ia membuat perjanjian gaib agar gamelannya tak pernah sepi dan selalu mendatangkan kekayaan. Setelah meninggal, gamelan itu tetap aktif karena perjanjiannya belum diputus. Jika gamelan itu masih berbunyi sendiri, berarti roh Ki Karto masih terikat. Dan jika ia muncul dalam kerasukan doni, itu artinya Ki Karto ingin menyampaikan sesuatu. Keesokan paginya, Bayu mendatangi rumah dukun sepuh dari desa sebelah. Namanya Mbah Truno, pria tua yang konon punya ilmu tinggi dan dipercaya bisa menangani gangguan halus yang rumit. Sesampainya di sana, Bayu langsung disambut aroma dupa yang menyengat. Rumah Mbah Truno kecil, tapi suasananya sangat sunyi. Terisolasi dari dunia luar, Bayu menceritakan semua kejadian, suara gamelan, bayangan di rumah tua, kerasukan doni, hingga nama Ki Karto yang muncul. Mbah Truno hanya mengangguk pelan, lalu menatap kosong ke depan. Anak muda, kamu sudah membuka pintu yang tertutup puluhan tahun. Ki Karto tidak akan tenang karena perjanjiannya belum selesai. Jiwanya masih terikat pada gamelan dan janji yang pernah dibuatnya. Lalu, bagaimana caranya agar semua ini berhenti? Tanya Bayu. Mbah Truno memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata, kamu harus mengembalikan apa yang menjadi milik roh itu. Gamelan itu bukan sekadar alat musik. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjian. Jika kamu ingin menghentikan gangguan, kamu harus mengadakan pementasan terakhir. Tapi bukan pementasan biasa. Kamu harus memainkan gamelan itu di malam Jumat Kliwon, di rumahnya sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan lakon yang tertunda. Bayu menatap Mbah Truno dengan mata membesar. Mainkan gamelan itu. Tapi, bukankah itu berbahaya? Betul. Tapi, jika tidak dilakukan, roh itu akan terus mencari cara untuk menyampaikan pesannya. Semakin lama dibiarkan, semakin kuat pula gangguannya. Malamnya, Bayu mengumpulkan Wira dan Doni untuk membicarakan rencana ini. Doni yang sudah mulai pulih dari kerasukan sempat terlihat ragu. Bayu, aku masih trauma.
Aku nggak mau kerasukan lagi. Aku ngerti, Don, jawab Bayu. Tapi ini satu-satunya cara. Kita cuma perlu menyelesaikan pertunjukan yang belum selesai. Kita tidak mengusik, kita hanya membantu menyelesaikan. Setelah lama berdiskusi, mereka akhirnya setuju. Bayu akan meminta bantuan Mbah Teruno untuk memimpin ritualnya. Sementara mereka bertiga akan memainkan gamelan sekenanya. Tidak harus sempurna. Yang penting niatnya tulus. Dan kini mereka punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Sebelum malam Jumat, Kliwon datang kembali. 3 hari sebelum mereka memainkan pementasan terakhir, bersama gamelan yang berbunyi sendiri. Hari-hari menjelang malam Jumat Kliwon terasa berbeda bagi Bayu, Wira, dan Doni. Sejak mereka menyepakati rencana untuk memainkan pementasan terakhir di rumah gamelan, suasana desa perlahan berubah. Langit mendung hampir setiap sore. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan warga mulai membicarakan keganjilan yang makin sering terjadi. Beberapa warga melapor melihat bayangan hitam melintas cepat di depan rumah mereka. Ada yang mengaku mendengar suara tabuhan kendang di mimpi mereka. Padahal sebelumnya tak pernah peduli dengan gamelan. Bahkan seekor ayam jago milik Pak Warno mendadak mati tanpa sebab, dengan leher terpelintir aneh. Semua itu membuat Bayu semakin yakin roh Ki Karto sedang menunggu pementasan itu diselesaikan. Bayu, Wira, dan Doni setiap malam berlatih secara diam-diam di balai desa menggunakan gamelan kecil milik Karang Taruna. Mereka tak bisa membawa gamelan asli dari rumah tua karena benda itu seperti tertanam di tempatnya. Tapi latihan itu bukan untuk menjadi pemain handal. Mereka hanya ingin tahu posisi nada dan bagaimana cara menabuh dengan benar di sela latihan. Mbah Teruno datang dengan membawa perlengkapan khusus, dupa, kemenyan, bunga 7 rupa, dan 1 kain hitam panjang dengan Raja Jawa kuno di atasnya. Nanti malam Jumat Kliwon, kita mulai jam 11. Jangan lebih, jangan kurang, ucap Mbah Teruno tegas. Kalian cukup mainkan 1 lakon pendek, tapi harus selesai. Kalau selesai, roh itu bisa lebih marah. Lakon apa, Mbah? Tanya Doni gugup. Lakon Bima Suci. Itu lakon terakhir yang dimainkan Mbah Karto semasa hidupnya, tapi ia tidak pernah menyelesaikannya. Bayu mengangguk mantap. Baik, Mbah. Akhirnya, malam itu pun tiba. Langit malam Jumat Kliwon gelap pekat. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Desa seperti membeku. Bayu dan kawan-kawan datang ke rumah gamelan dengan hati yang berdebar. Di tangan mereka ada obor kecil karena listrik di rumah tua itu sudah lama mati. Mbah Teruno sudah lebih dulu di sana menyiapkan lingkaran sesajen di tengah ruangan, tepat di depan gamelan. Bunga tabur sudah ditebarkan. Aroma kemenyan memenuhi udara. Semua terasa mistis dan mencekam. Ambil posisi masing-masing, perintah Mbah Teruno sambil memejamkan mata. Bayu duduk di depan bonang, Doni di kendang, dan Wira di saron. Meski tak terlalu paham cara bermain gamelan, mereka sudah hafal pola dasar sederhana dari latihan sebelumnya. Mulai saat aku membakar dupa hitam ini, jangan berhenti sampai aku bilang selesai. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Tangan Bayu gemetar saat stik bonang menyentuh logam pertamanya. Dentingan pelan mulai terdengar. Disusul ketukan kendang dan saron. Irama lambat dan berat. Mereka memainkan penggalan dari lakon Bima Suci yang dulu pernah dimainkan oleh Mbah Karto. Beberapa menit berjalan, suasana berubah. Udara terasa lebih padat. Obor berkedip pelan, seperti diterpa angin yang tak ada sumbernya, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan halus di telinga, suara orang berjalan di belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Namun mereka terus bermain. Mata Bayu fokus pada bonang, tangannya bergerak siola sudah mahir. Bahkan sesekali
terasa seperti bukan dirinya yang sedang menabuh. Tiba-tiba, suara gamelan menjadi lebih lengkap. Ada instrumen yang terdengar, padahal tidak ada pemainnya. Wira menoleh ke samping dengan mata membelalak. Bayu, bonang yang sebelah sana bunyi sendiri. Bayu menoleh. Benar, salah satu bonang di sisi kanan ruangan bergerak sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang memainkannya. Dentingannya halus, tapi jelas gamelan itu benar-benar hidup. Doni mulai panik, tapi Bayu memberi isyarat agar tetap bermain. Mereka harus menyelesaikan ini. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari dalam ruangan. Obor mati. Semuanya gelap, tapi suara gamelan masih terus berbunyi. Bahkan makin cepat, seperti dalam puncak pertunjukan. Dari arah belakang, terdengar langkah kaki berat. Duk, duk, duk. Lalu, suara seseorang tertawa lirih. Dilanjutkan. Bayu ingin menoleh, tapi Mbah Truno berseru, keras, jangan lihat ke belakang. Teruskan, sedikit lagi. Suara tawa berubah menjadi rintihan. Sudah lama aku menunggu, anak-anakku tak ada yang melanjutkan. Gamelanku sepi, suaraku hilang. Tangan Bayu seperti kesurupan, tabuhannya makin cepat dan mantap. Doni dan Wira juga tak bisa menghentikan tangannya, seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Lalu, Tengen, tabuhan gong terakhir, suara itu berhenti, sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya bisa tenang. Terima kasih. Lakonku selesai. Obor menyala kembali dengan sendirinya. Semua gamelan berhenti berbunyi. Ruangan terasa ringan, seperti beban yang selama ini menggantung telah diangkat. Bayu menoleh perlahan. Di pojok ruangan, samar-samar, tampak sosok lelaki tua dengan pakaian dalang berdiri tegak, tersenyum, matanya teduh, lalu menghilang pelan-pelan dalam asap kemenyan. Pementasan telah selesai, perjanjian telah berakhir. Malam itu, Bayu dan kawan-kawan keluar dari rumah gamelan dengan langkah lega. Tak ada suara, tak ada gangguan, hanya keheningan yang damai. Di langit, bintang mulai muncul satu persatu. Mbah Truno menepuk bahu Bayu. Kamu telah menolongnya, sekarang gamelan itu bisa tidur. Tenent, sudah 1 minggu berlalu sejak malam pementasan terakhir di rumah gamelan. Sejak saat itu, suasana di desa berubah drastis. Tak ada lagi suara gamelan yang berbunyi sendiri. Tak ada lagi bayangan hitam yang melintas. Tak ada lagi mimpi aneh atau bisikan-bisikan gaib. Udara desa terasa lebih hangat. Matahari pagi terasa lebih cerah. Dan malam hari tidak lagi dipenuhi rasa takut. Bagi sebagian warga, semuanya terasa seperti keajaiban. Mereka mulai membicarakan keberanian Bayu dan 2 temannya. Nama Bayu perlahan menjadi buah bibir. Bahkan Pak Lurah menyebutnya sebagai penjaga warisan budaya yang berani. Meski Bayu tak menginginkan pujian, ia tetap bersyukur karena akhirnya gangguan yang selama ini menghantui desa sudah berakhir. Pagi itu, Bayu berjalan menuju rumah gamelan sendirian, bukan untuk masuk ke dalam, tapi sekadar lewat di depannya, sambil melihat kondisi bangunan tua itu dari luar. Pintu rumah itu kini sudah dikunci kembali dengan rantai besi baru, namun tak seperti dulu. Rumah itu tak lagi memancarkan hawa dingin atau menyeramkan. Justru sekarang, suasananya seperti rumah biasa yang hanya sedang tidak ditinggali. Poken burang-burang mulai sering bertengger di atapnya, dan semak di sekitarnya mulai dibersihkan oleh warga yang ingin menjaga kebersihan lingkungan di depan rumah itu. Bayu duduk di atas batu besar. Ia mengingat kembali semua kejadian, mulai dari suara gamelan pertama yang ia dengar, cerita dari Mbah Dirjo, kerasukan Doni, hingga pementasan di malam Jumat Kliwon
yang menjadi penutup semua teror itu. Saat ia sedang tenggelam dalam lamunan, suara seseorang mengejutkannya. "Bayu?" "Iya." Menoleh, ternyata Bu Tarmi, penjual sayur langganan ibunya. "Sudah dengar kabarnya?" "Belum, Pak Lurah," katanya, "mau menjadikan rumah gamelan itu sebagai situs budaya. Nanti bakal dijaga dan dibersihkan, tapi tetap nggak boleh sembarangan dimasuki. Katanya, biar arwah Mbah Karto tetap tenang." Bayu mengangguk, tersenyum kecil. "Bagus kalau begitu, Bu. Memang harus dijaga, tapi juga dihormati." "Betul, Nak. Kamu itu pinter. Kalau semua anak muda mikirnya kayak kamu, budaya Jawa pasti tetap hidup." Bayu hanya tertawa kecil. Baginya, ini bukan soal budaya semata. Ini soal bagaimana menghormati masa lalu, walau masa lalu itu membawa cerita kelam. Beberapa hari kemudian, diadakan doa bersama di balai desa. Para tokoh masyarakat, termasuk Mbah Dirjo dan Pak Parjo, hadir dalam acara tersebut. Mereka menggelar tumpengan dan membaca doa selamatan sebagai bentuk rasa syukur bahwa desa kini sudah tenang. Dalam pidatonya, Pak Lurah menyebutkan bahwa rumah gamelan akan ditetapkan sebagai rumah pusaka desa, tempat yang akan dibuka hanya di waktu-waktu tertentu untuk kegiatan budaya atau ritual. Kita harus ingat bahwa alat musik gamelan bukan hanya benda mati. Di balik suara yang indah, ada sejarah, ada jiwa, ada cerita. Dan kita semua adalah penjaga cerita itu, ujar Pak Lurah. Setelah acara selesai, Doni dan Wira menghampiri Bayu yang duduk di dekat panggung kecil. "Kamu percaya enggak, Yu?" tanya Doni sambil menyendok nasi tumpeng. "Percaya apa?" jawab Bayu santai. "Sejak malam itu, aku selalu mimpi ketemu seseorang berpakaian dalang. Tapi dia enggak ngomong, cuma berdiri dan tersenyum, lalu pergi." Wira ikut bicara. "Aku juga, tapi bukan di mimpi. Waktu aku lagi duduk di teras rumah, sempat lihat bayangan dalang lewat jalan desa, tapi dia nggak nampak menyeramkan, kayak cuma lewat." Bayu menatap keduanya, lalu tersenyum tipis. Mungkin itu tanda kalau beliau sudah benar-benar tenang, sudah selesai, sudah pamit. Mereka bertiga diam sejenak, menikmati angin sore yang berembus pelan. Di kejauhan, suara kentongan ronda terdengar. Tapi kali ini, suara itu terasa damai, bukan sebagai tanda bahaya, tapi sebagai irama yang mengingatkan malam datang dan desa kini sudah tenang. Waktu berlalu, musim hujan datang dan pergi, dan suasana desa tetap tenang seperti biasa. Tak ada lagi suara gamelan misterius di malam hari. Tak ada lagi warga yang ketakutan lewat depan rumah tua itu. Semuanya kembali berjalan normal. Namun meski gangguan sudah berhenti, kisah tentang rumah gamelan dan roh Ki Karto tidak serta-merta menghilang. Sebaliknya, cerita itu justru mulai menyebar lebih luas, bukan hanya di desa Bayu, tapi juga ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang berkunjung ke rumah gamelan, sekadar ingin melihat bangunan yang dulu katanya dihuni oleh arwah seorang dalang sakti. Beberapa mahasiswa dari jurusan seni dan antropologi pun datang untuk melakukan riset. Bahkan wartawan lokal sempat membuat liputan kecil yang dimuat di koran daerah. Dan di tengah semua itu, satu orang yang paling sering diminta bercerita adalah tentu saja Bayu. Bayu awalnya enggan menceritakan semuanya secara langsung. Ia merasa bahwa cerita ini bukan untuk ditakuti atau dijadikan bahan hiburan, apalagi dieksploitasi. Tapi setelah berdiskusi dengan Mbah Dirjo dan Pak Parjo, ia sadar bahwa kisah ini justru bisa menjadi pengingat bahwa budaya dan peninggalan leluhur harus dihargai, dan bahwa tidak semua hal gaib itu untuk ditakuti. Ada juga yang sekadar ingin dihormati. Maka Bayu mulai menulis
Ia menulis kisah itu dari awal, dari suara gamelan pertama yang ia dengar, sampai malam pementasan terakhir. Ia menuliskan semua detailnya dalam sebuah buku kecil bersampul coklat. Tulisannya rapi, penuh emosi, dan sederhana. Buku itu kemudian ia serahkan ke Pak Lurah dan Kepala Perpustakaan Desa untuk disimpan sebagai catatan sejarah lokal. Namun cerita tidak berhenti di situ. Setiap malam Jumat Legi, para pemuda Karang Taruna mulai mengadakan acara kumpul di balai desa. Mereka menyebutnya Malam Cerita Leluhur. Di acara itu, Bayu dan warga lain akan berbagi kisah-kisah tua dari masa lalu. Dan tentu saja, cerita tentang Ki Karto dan gamelan yang berbunyi sendiri menjadi cerita yang paling ditunggu. Bayu menceritakannya tanpa dramatisasi, tanpa menakut-nakuti. Ia hanya menceritakan kenyataan, dan anak-anak muda yang mendengarnya bukannya takut, malah jadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang wayang, gamelan, dan budaya Jawa yang kaya akan makna. Doni bahkan sempat berkata, seandainya waktu itu aku gak kerasukan, mungkin aku gak akan sepeduli ini sama budaya sendiri. Wira menimpali sambil tertawa. Iya, setidaknya sekarang aku bisa main kendang, walau belum bisa pas temponya. Mereka bertiga tertawa bersama, menyadari bahwa pengalaman menegangkan itu justru mendekatkan mereka pada akar budaya sendiri. Lama-kelamaan, rumah gamelan mulai dipercantik oleh warga. Tanpa mengubah bentuk aslinya, mereka memperbaiki atap yang bocor, membersihkan semak belukar di sekelilingnya, dan memasang papan kecil di depan rumah itu bertuliskan, Rumah Pusaka Gamelan Ki Karto, warisan budaya dan sejarah desa. Setiap bulan Sura, warga mengadakan acara selamatan kecil di halaman rumah itu. Tidak besar, hanya doa bersama, pembacaan kisah, dan penabuhan gamelan oleh anak-anak muda yang ingin belajar. Tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanya rasa hormat dan syukur. Suatu malam, saat Bayu sedang sendiri di teras rumahnya, ia membuka buku catatan kecilnya. Ia membaca ulang bagian tentang malam pementasan. Di luar, angin bertiup pelan. Dedaunan menari di bawah cahaya bulan. Lalu, entah kenapa, dari kejauhan, Bayu mendengar suara. Bukan suara bonang, bukan kendang, tapi suara orang menyinden. Sangat lirih, seperti sedang membawakan tembang Jawa lama. Suaranya lembut, tak menyeramkan, justru menenangkan. Bayu menoleh ke arah rumah gamelan. Tak ada apa-apa di sana. Tapi ia tahu, suara itu bukan halusinasi. Mungkin, pikirnya, itu bukan gangguan. Mungkin, itu hanya salam dari masa lalu. Sebuah sapaan halus dari roh yang telah tenang, namun masih menjaga tempat yang dulu pernah ia cintai. Bayu menutup bukunya perlahan, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Ki Karto. Lakonmu sudah selesai, tapi ceritamu akan terus kami jaga. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang gamelan misterius di desa itu tak pernah benar-benar menghilang. Tapi yang menarik, cerita itu tak lagi dianggap sebagai kisah menyeramkan. Sebaliknya, kisah tersebut kini dikenal sebagai legenda budaya yang hidup, membawa dampak besar bagi desa kecil di Jawa Tengah itu. Rumah gamelan yang dulu dikenal angker dan dijauhi warga, kini berubah menjadi pusat kegiatan budaya. Setelah melalui proses panjang dan dukungan dari banyak pihak, rumah itu akhirnya diresmikan oleh pemerintah daerah sebagai Rumah Budaya Ki Karto. Sebuah plakat resmi dipasang di depannya, bertuliskan, tempat ini adalah bagian dari sejarah. Di sini, sebuah kisah tentang kesetiaan, perjanjian, dan budaya hidup kembali untuk mengingatkan generasi penerus agar tak pernah melupakan asal-usulnya. Bayu kini tak lagi seorang pemuda penasaran yang suka menyelidik hal-hal gaib. Ia tambah menjadi sosok pemuda, pelopor budaya,
di desanya. Bersama Wira dan Doni, mereka membentuk sebuah komunitas kecil bernama Lakon Warisan yang bergerak dalam pelestarian budaya lokal. Setiap bulan, mereka mengadakan pertunjukan wayang dan gamelan. Anak-anak kecil yang dulu hanya bermain gadget, kini mulai tertarik menabuh saron, memainkan bonang, dan belajar tembang Jawa. Orang tua pun ikut bangga melihat generasi muda mulai mencintai budaya sendiri. Salah satu program yang paling menarik perhatian adalah gamelan malam bulan purnama, yaitu pertunjukan gamelan yang hanya digelar saat bulan purnama muncul sempurna. Pertunjukan itu berlangsung di pelataran rumah gamelan, lengkap dengan lampu minyak dan suasana tradisional. Banyak pengunjung dari luar desa datang, bahkan turis asing pun mulai berdatangan. Bukan hanya untuk menonton, tapi juga belajar. Sebagian tertarik karena misteri di balik rumah gamelan, tapi sebagian besar terpesona oleh keindahan dan keaslian budaya Jawa yang hidup kembali di desa kecil itu. Bayu sering menjadi pembicara dalam pelatihan budaya dan seminar lokal. Ia tidak pernah menyombongkan apa yang ia dan Tuman Temonia alami. Namun ia selalu menyampaikan satu pesan yang sama. Cerita ini bukan soal hantu, bukan soal ketakutan, tapi tentang bagaimana sesuatu yang ditinggalkan bisa meminta untuk diingat, dan bagaimana budaya, jika tidak dijaga, bisa berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Suatu hari, datanglah seorang jurnalis dari stasiun TV nasional. Ia membuat liputan khusus tentang Desa Bayu dan rumah gamelan yang kini menjadi simbol pelestarian budaya. Dalam wawancara, sang jurnalis bertanya, "Mas Bayu, apakah menurut Anda semua ini berawal dari hal gaib?" Bayu tersenyum. "Awalnya iya, tapi bukan itu yang penting. Hal gaib hanya pemicu. Yang membuat perubahan adalah keberanian untuk memahami dan kemauan untuk menjaga." "Lalu, apakah rumah itu masih kadang-kadang berbunyi sendiri?" tanya jurnalis itu dengan setengah bercanda. Bayu menjawab dengan tenang, "Kalaupun masih terdengar bunyi, mungkin itu bukan gangguan, mungkin itu hanya pertanda bahwa semangat Ki Karto belum hilang. Ia ikut bermain bersama kami, menjaga warisannya. Kini, Desa Bayu bukan hanya dikenal karena kisah mistis, tapi juga karena semangat warganya dalam melestarikan budaya. Banyak desa lain yang meniru program-program budaya mereka. Sekolah-sekolah memasukkan gamelan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan beberapa alumni dari desa tersebut berhasil masuk ke kampus seni ternama berkat semangat yang ditanamkan sejak peristiwa gamelan misterius itu. Dan meski malam-mulam di desa kini tenang dan damai, beberapa warga terkadang masih mengaku mendengar suara gamelan halus saat mereka melintasi rumah budaya itu larut malam. Namun tak ada yang takut lagi. Sebaliknya, mereka hanya menatap rumah itu sambil tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Selamat malam, Ki Karto. Terima kasih atas suara yang dulu pernah menakutkan dan kini menjadi cahaya bagi kami." Tahun berganti, desa tempat Bayu tinggal makin ramai. Rumah-rumah mulai direnovasi, jalanan lebih rapi, dan kegiatan budaya tak pernah absen setiap bulannya. Namun meski modernisasi merayap perlahan, satu hal yang tidak berubah adalah jiwa desa. Jiwa yang hidup lewat irama gamelan, serita wayang, dan semangat menjaga warisan leluhur. Bayu kini bukan lagi pemuda biasa. Ia telah dikenal sebagai penjaga warisan suara oleh warga desa dan para pelaku budaya. Tapi meski begitu, ia tetap rendah hati. Ia masih tinggal di rumah lamanya, masih minum kopi hitam di warung Butarmi setiap pagi, dan masih suka duduk sendirian di depan rumah gamelan, mengenang semua yang pernah terjadi. Suatu hari, datang sekelompok mahasiswa dari luar kota. Mereka membawa alat rekam, kamera, dan buku catatan.
Tuan mereka membuat dokumenter tentang perjalanan mistis yang berubah menjadi gerakan budaya. Salah satu dari mereka, perempuan berkacamata bernama Rina, bertanya pada Bayu, "Mas Bayu, apa yang sebenarnya ingin Mas sampaikan lewat semua yang Mas alami dulu?" Bayu terdiam sejenak, menatap langit senja yang perlahan memerah. Ia kemudian menjawab dengan pelan, namun penuh makna, bahwa kadang sesuatu yang menakutkan bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Gamelan itu dulu berbunyi sendiri bukan karena ingin menakut-nakuti, tapi karena ada kisah yang belum selesai, ada janji yang belum ditunaikan. Dan begitu kisah itu diselesaikan dengan rasa hormat, ketakutan berubah menjadi kekaguman. Budaya itu seperti roh, kalau dibiarkan diam terlalu lama, ia akan menuntut didengar. Rina mengangguk, menuliskan kata-kata itu dengan cepat di bukunya. Setelah sesi wawancara selesai, Bayu mengajak mereka masuk ke dalam rumah budaya Ki Karto. Gamelan yang dulu sempat menabuh sendiri, kini tertata rapi. Tidak satu pun yang rusak, bahkan logam-logamnya tetap bersih, seolah dirawat oleh tangan-tangan tak terlihat. Bayu membuka kain penutup sebuah bonang dan berkata, "Ini bonang utama, dulu yang pertama kali berbunyi sendiri." Salah satu mahasiswa mencoba menyentuhnya, namun Bayu memberi isyarat agar tidak sembarangan. Sekarang memang sudah tenang, tapi tetap, ini bukan sekadar alat musik. Ia punya jiwa. Malamnya, Bayu duduk bersama Wira dan Doni di pendopo desa, menyaksikan latihan anak-anak muda memainkan gamelan. Mereka bangga, bukan karena mereka dianggap pahlawan, tapi karena apa yang dulu mereka lakukan telah menjadi benih untuk sesuatu yang lebih besar. Doni tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Bayangin Yayu, kalau waktu itu kita nggak nekat masuk ke rumah itu, mungkin sekarang semuanya masih seperti dulu, sepi, takut, nggak ada yang peduli sama gamelan. Wera menimpali, malah mungkin kita semua udah pindah dari desa ini. Dulu kita pengen kabur, sekarang kita malah betah banget." Bayu tertawa kecil. Lucu ya, sesuatu yang awalnya jadi mimpi buruk justru jadi jalan pulang. Mereka bertiga saling berpandangan, tak perlu kata-kata lagi. Mereka tahu apa yang mereka alami dulu telah mengikat mereka seumur hidup, bukan oleh ketakutan, tapi oleh tanggung jawab dan rasa cinta terhadap tanah kelahiran mereka. Beberapa bulan kemudian, Bayu menerima undangan untuk berbicara di acara kebudayaan tingkat provinsi di panggung kecil yang sederhana di hadapan ratusan pelajar dan budayawan. Bayu berdiri sambil membawa bonang kecil di tangannya. "Suara ini," katanya sambil menabuh pelan, "ting, ting, bukan sekadar bunyi. Ini adalah suara masa lalu, suara jiwa, suara yang ingin didengar kembali." Semua hadirin terdiam, mendengarkan dengan khusyuk, dan tugas kita adalah menjadi penjaga suara itu, supaya jangan sampai hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya dilupakan, ia akan mencari caranya sendiri untuk kembali. Kini, kisah tentang gamelan yang berbunyi sendiri tidak hanya menjadi legenda lokal, tapi juga menjadi simbol kebangkitan budaya. Banyak desa mulai menggali cerita-cerita lama mereka, membuka kembali tempat-tempat tua, dan menyulapnya menjadi pusat kegiatan budaya. Apa yang dulu dianggap mistis, kini dipandang sebagai bagian dari sejarah yang perlu dirangkul. Dan setiap malam, ketika angin bertiup pelan melewati desa, ada kalanya suara gamelan masih terdengar samar, bukan sebagai tanda bahaya, tapi sebagai pengingat lembut bahwa di tempat ini ada suara yang tak pernah padam, suara yang kini tak lagi meminta pertolongan, tapi bersenandung dalam damai bersama generasi baru yang mendengarnya dengan hati terbuka. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin ceritanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan
panjang umur, tambah rejeki, dan makin sukses. Ambil hikmah dari cerita ini dan tinggalkan yang membuat kita sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.